Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Akuntansi Sektor Publik akan mempresentasikan mengenai bab 3, yaitu Sistem dan Kebijakan Akuntansi Sektor Publik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Thorik, NBM 18013010050. Yang kedua ada Della Putri Veronica, NBM 18013010082. Yang ketiga ada Mulyani Kristina, 18013010159. Dan yang keempat ada Sofi Marisa Yuliani, NPM 18013010188. Oke, yang pertama, siklus akuntansi sektor publik. Penyelenggaraan pemerintah di daerah perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Pembaruan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan ditindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah di masa depan harus mengacu pada Permendagri Nomor 13/2006, PP Nomor 58/2005, dan PP Nomor 24/2005. Implementasi Permendagri Nomor 13/2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah harus diiringi dengan penataan kelembagaan unit kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia keuangan. Hal ini mengingat bahwa pengelolaan keuangan selama ini hanya dilakukan di Biro atau bagian keuangan Pemda. Sementara Permendagri Nomor 13/2006 menuntut peranan yang lebih besar dari unsur keuangan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Seperti yang pertama, pelaporan keuangan dihasilkan di masing-masing unit kerja perangkat daerah atau SKPD. Yang kedua, pejabat penata usahaan keuangan PPK dan pejabat pelaksanaan teknis yang ada di SKPD mengurusi semua proses pertanggungjawaban keuangan unit kerja. Dan yang ketiga, masing-masing kepala SKPD bertanggung jawab atas laporan keuangan SKPD terkait. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi sektor publik. Berikut merupakan bagan alur siklus akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Siklus akuntansi merupakan sistem pencatatan transaksi keuangan, peringkasan, dan pelaporan keuangan sebagaimana digambarkan di samping. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD. PPKD merupakan kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah atau kepala SKPKD yang bertugas mengelola APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK-SKPD. PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PPK-SKPD mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penata usahaan atas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi sektor publik. Yang pertama, sistem akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi, dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan pengeluaran pemerintahan daerah. Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13/2006 ini akan terjadi reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya. Reformasi tersebut juga mencakup desentralisasi sistem keuangan dan akuntansi, di mana unit kerja memperoleh wewenang untuk mengelola keuangan sendiri. Hal ini berbeda dengan praktik sebelumnya yang didasarkan pada Permendagri Nomor 29/2002, di mana pengelolaan keuangan hanya dilakukan di bagian keuangan Pemda. Berdasarkan Permendagri Nomor 13/2006, sistem akuntansi pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD. PPKD merupakan kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.
atau Kepala SKPKD. Pejabat ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah atau BUD. Dalam sistem akuntansi ini, PPKD dibantu oleh PPK-SKPD melaksanakan isi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat ini bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran di tingkat SKPD. Yang kedua, kebijakan akuntansi sektor publik. Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan pengukuran dan pelaporan atas aktiva kewajiban ekuitas pendapatan belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan. Tujuan dari kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya memuat tentang A. Definisi pengakuan, pengukuran, dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan. B. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu prosedur sebelum transaksi berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama, prosedur setelah pengesahan anggaran. Berikut adalah asas umum pelaksanaan anggaran setelah disahkan. Antara lain, yang pertama, setiap SKPD yang mempunyai tugas dan menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penerimaan SKPD yang berupa uang atau cek disetor ke rekening kas umum daerah yang paling lama 1 hari kerja. Yang keempat, jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Yang kelima, pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika keperluan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dalam APBD. Yang keenam, pengeluaran tersebut dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat untuk kemudian diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Yang ketujuh, kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tahun selain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Yang kesembilan, pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu prosedur pengajuan belanja oleh satuan unit kerja. Berikut ini adalah prosedur pengajuan belanja oleh satuan unit kerja. Antara lain, yang pertama, PPKD paling lama 3 hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan. Yang kedua, rancangan DPA. SKPD tersebut merinci sasaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA strip SKPD kepada PPKD paling lama 6 hari kerja setelah pemberitahuan. Yang keempat, TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA strip SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 5 hari kerja sejak ditetapkan peraturan kepala daerah tentang SPD. Yang kelima, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPKD mengesahkan rancangan DPA strip SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. Yang keenam, DPA strip SKPD yang telah disahkan tersebut disampaikan kepada kepala SKPD. Yang ketujuh, DPA strip SKPD tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD. Yang ke-8, berdasarkan DPA strip SKPD dan anggaran kas, kuasa BUD akan mengeluarkan SPD ke unit kerja. Yang ke-9, berdasarkan SPD, kepala SKPD melalui bendaharawan akan mengajukan SPD SPP terdiri atas. Yang ke-10, SPP uang persediaan atau SPP UP. Kebijakan dan sistem akuntansi kas. Kas merupakan uang tunai dan yang setara dengan uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah. Karakteristik kas yaitu setara kas yang dimiliki untuk memenuhi komite kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Tujuan kas secara umum
yaitu prosedur kas bertujuan untuk pertama memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai kas dari pengakuan sampai proses penerimaannya. Kedua, mendapatkan data atau catatan yang akurat tentang kas. Ketiga, mendukung pembuatan keputusan personal yang mengendalikan fungsi kas. Kebijakan akuntansi kas, yaitu kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai yang dapat dipersamakan dengan uang tunai serta rekening giro di bank yang dibatasi penggunaannya. Sistem akuntansi kas terdapat dua sistem akuntansi kas sektor publik, diantaranya sistem akuntansi kas SKPD dan sistem akuntansi kas Pemda. Aktivitas dari pengendalian: yang pertama, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi atau pencatatan. Kedua, jumlah kas yang diterima dari proses pendapatan harus disetor seluruhnya ke kas daerah dalam tempo 1 kali 24 jam di hari yang sama saat penerimaan. Ketiga, peninjauan kinerja secara periodik. Kebijakan sistem akuntansi piutang. Pengertian dan karakteristik piutang: jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau yang menjadi hal pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Tujuan: secara umum, prosedur piutang bertujuan untuk sebagai inti pendukung bagi pemerintah daerah dalam menginformasikan jumlah piutang yang dimiliki kepada pihak ketiga. Kebijakan akuntansi piutang: setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. PPK SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. Sistem akuntansi piutang. Sistem dan prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan, penggolongan, sampai pada peringkasan transaksi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi piutang pada SKPD. Aktivitas pengendalian yaitu dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen, melakukan evaluasi terhadap kecukupan akun cadangan kerugian piutang usaha yang dibentuk oleh manajemen. Kebijakan dan sistem akuntansi persediaan. Pengertian dan karakteristik persediaan: aktivitas barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, serta dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pembelian jasa. Tujuan: secara umum, prosedur persediaan bertujuan untuk memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang diberikan dengan perolehan informasi mengenai persediaan dari pengakuan sampai proses penerimaannya, memberikan alih informasi mengenai persediaan yang ada, pengendalian persediaan. Kebijakan akuntansi persediaan, di mana persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi risiko persediaan. Sistem akuntansi persediaan. Sistem dan prosedur akuntansi persediaan pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan, penggolongan sampai pada peringkasan transaksi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi persediaan pada SKPD. Aktivitas pengendalian: pertama, telusuri saldo persediaan yang tercantum dalam neraca ke saldo persediaan yang bersangkutan di dalam buku besar. Kedua, dihitung kembali saldo akun persediaan di dalam buku besar. Ketiga, telusuri
dalam entitas pemerintah daerah digolongkan menjadi tanah, jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, mebel dan perlengkapan. Kemudian ada tujuan. Secara umum, prosedur aktiva tetap bertujuan untuk memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai aktiva tetap mulai dari pengakuan sampai pada proses pelepasannya, menghasilkan catatan mengenai aktiva tetap yang handal dan dapat dipercaya, memperhitungkan alokasi biaya untuk penyusutan aktiva tetap, umur ekonomis, dan metode penyusutan yang digunakan. Kemudian untuk kebijakan sistem akuntansi aktiva tetap, ada dua. Yang pertama, pengakuan dan dasar penilaian. Aktiva tetap baru dapat dicatat sebagai aktiva daerah pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah ke pemerintah daerah. Dasar penilaian aktiva tetap ada 3. Yang pertama, aktiva tetap dinyatakan di neraca pada nilai historis atau harga perolehan. Yang kedua, harga perolehan aktiva tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku serta biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkaitan dengan pembangunan hingga aktiva tersebut siap digunakan. Ketiga, jika biaya perolehan suatu aktiva tetap dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar pada saat perolehan. Kemudian ada sistem akuntansi tetap. Yang pertama, sistem dan prosedur akuntansi aktiva tetap pada SKPD. Yang kedua, prosedur akuntansi aktiva tetap pada SKPKD. Kemudian untuk aktivitas pengendalian. Yang pertama, fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aktiva tetap. Yang kedua, transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aktiva tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen. Yang ketiga, perubahan kartu aktiva tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen tersebut yang lengkap dan diatasi oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, secara periodik pencocokan fisik aktiva tetap dengan kartu aktiva tetap dilakukan. Yang kelima, penutupan asuransi aktiva tetap terhadap kerugian. Untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran atau kecelakaan, aktiva tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungjawaban yang memadai. Selanjutnya adalah kebijakan dan sistem akuntansi investasi. Investasi adalah penggunaan aktiva untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan sistem akuntansi investasi adalah 1. Memberikan prosedur baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai investasi. Yang kedua, menghasilkan catatan mengenai investasi yang handal dan dapat dipercaya. Kebijakan akuntansi investasi. Yang pertama, investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal investasi daerah. Yang kedua, pengurangan penjualan atau pengalian investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan atau divestasi modal. Untuk sistem akuntansi investasi ada 2. Yang pertama, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur akuntansi investasi pada SKPD terdiri atas fungsi akuntansi pada PPK SKPD. Yang kedua, ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur akuntansi investasi pada SKPD terdiri atas bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam jurnal, kemudian jurnal yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi. Kemudian ada buku pesan investasi yang merupakan ringkasan catatan posting yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi.
Yang berikutnya adalah buku besar pembantu investasi yang merupakan ringkasan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk menggolongkan transaksi-transaksi investasi menurut rincian yang dianggap perlu. Kemudian untuk aktivitas pengendalian, yang pertama harus dilakukan suatu studi kelayakan dan perhitungan arus kas masa depan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan investasi. Yang kedua, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa dana yang dipakai untuk berinvestasi adalah dana yang benar-benar menganggur. Yang ketiga, dasar penilaian prestasi yang dicantumkan di neraca harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, apabila terdapat investasi jangka panjang yang digadaikan harus disertai dengan penjelasan. Yang kelima, metode yang digunakan dalam perhitungan investasi jangka panjang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah kebijakan dan sistem akuntansi utang. Pengertian hutang sendiri adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Karakteristik utang sendiri. Karakteristik esensial dari kewajiban adalah bahwa pemerintah pusat daerah mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kemudian tujuan dari sistem akuntansi utang adalah memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai kewajiban atau utang, mulai dari pengakuan sampai pada proses penyelesaian utang. Yang kedua, memberikan informasi yang tepat mengenai jumlah kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, sebagai informasi pendukung bagi pemerintah daerah dalam mengkonfirmasi jumlah kewajiban yang dimilikinya kepada pihak ketiga. Sedangkan kebijakan akuntansi utang, kewajiban utang dicatat sebesar nilai nominal kewajiban yang terjadi. Nilai nominal adalah jumlah rupiah yang harus dibayar kembali dan dalam mengatasi dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi. Dan untuk aktivitas pengendalian, yang pertama, perhatikan penerimaan kas dari penarikan utang jangka panjang. Biasanya dana dari penarikan utang jangka panjang disimpan di bank. Yang kedua, perhatikan dan periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran bunga. Yang ketiga, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman. Yang keempat, periksa dan perhatikan aktiva yang dicerminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Yang kelima, periksa polis asuransi aktiva yang dicerminkan dalam penarikan jangka panjang. Selanjutnya, ada kebijakan dan sistem akuntansi ekuitas. Yang pertama, pengertian dan karakteristik ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva pemerintahan pusat atau daerah setelah dikurangi semua kewajiban. Misalnya yang pertama, setoran modal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedua, saldo laba, dan yang ketiga adalah cadangan. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai ekuitas Pemda, mulai dari pengakuan sampai dengan proses pencatatannya. Yang kedua, memberikan informasi yang tepat mengenai jumlah ekuitas yang dimiliki oleh Pemda, sehingga seberapa besar dana yang dimiliki oleh Pemda dapat diperhitungkan. Dan yang ketiga, memberikan proses pengendalian atas penggunaan ekuitas dana Pemda, sehingga keberadaan dan penggunaan dana ekuitas Pemda dapat diaudit dan dilacak. Selanjutnya, ada kebijakan akuntansi ekuitas. Yang pertama, ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aktiva lancar kecuali donasi dengan utang lancar. Yang kedua, ekuitas dana diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain kecuali donasi dan dana cadangan dengan jumlah utang jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas dana dicadangkan merupakan dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada neraca. Dan yang keempat, ekuitas dana donasi merupakan dana yang diperoleh dari pihak ketika dalam bentuk hibah, bantuan, sumbangan, dan swadana masyarakat. Kemudian ada sistem akuntansi ekuitas. Sistem dan prosedur akuntansi ekuitas pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari pencatatan,
penggolongan, sampai dengan peringkasan transaksi ekuitas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi ekuitas pada SKPD. Untuk fungsi yang terkait, pada sistem dan prosedur akuntansi ekuitas pada SKPD terdiri atas fungsi akuntansi pada PPK SKPD. Dokumen yang digunakan yang pertama yaitu bukti memorial, kemudian jurnal umum, buku besar ekuitas, dan buku besar pembantu ekuitas. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Yang pertama, mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan modal Pemda. Yang kedua, melakukan analisis terhadap akun modal ekuitas Pemda. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap akun saldo surplus atau defisit dari aktivitas biasa. Selanjutnya yaitu kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Pengertian pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang. Kemudian ada karakteristik pendapatan. Dalam konteks laporan kinerja keuangan, pendapatan operasi merupakan salah satu komponennya. Pendapatan yang timbul dari aktivitas operasi dapat dibedakan menjadi pendapatan yang timbul dari pemilikan aktiva dengan pendapatan yang timbul dari pendanaan suatu entitas. Pendapatan hanya terdiri atas arus masuk manfaat ekonomi yang diterima oleh entitas pemerintah untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk tujuan, yang pertama yaitu memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, mulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya. Yang kedua, memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh Pemda, sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh Pemda untuk membiayai kegiatan Pemda seperti yang dianggarkan. Selanjutnya, kebijakan akuntansi pendapatan. Pendapatan diakui ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi. Pengakuan pendapatan secara akrual berarti bahwa pendapatan diakui segera setelah dukungan administrasi untuk pengakuan pendapatan bagi Pemda dapat diketahui, tanpa memperhatikan apakah uang yang telah diterima di kas atau belum. Pendapatan diakui sebesar jumlah yang akan menjadi hak Pemda. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah atau PAD. Kelompok pendapatan asli daerah menurut jenis pendapatan terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian yang kedua, dana perimbangan, termasuk dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kelompok lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan menjadi yang pertama, hibah, yang berasal dari pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Yang kedua, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Yang ketiga, dana bagi hasil pajak dari provinsi pada kabupaten atau kota. Yang keempat, dana penyesuaian dan dana ekonomi khusus yang disiapkan oleh pemerintah. Yang kelima, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Kemudian, sistem akuntansi pendapatan. Sistem akuntansi pendapatan dapat dilihat dari prinsip pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan pendapatan daerah pada satuan kerja perangkat daerah. Prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan keuangan daerah pasal 128 sampai dengan pasal 131. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Yang pertama, penggunaan surat tanda setoran yang telah diotorisasi dan diperiksa oleh fungsi penerima untuk setiap penyetoran pendapatan pajak. Yang kedua, pengecekan secara acak setiap SKPD atau SKRD yang masuk. Apakah nilai yang tertera sama dengan nilai uang yang disetorkan? Yang ketiga, pengecekan apakah setiap pencatatan atas transaksi pendapatan telah dilandasi bukti pendukung yang lengkap. Dan yang keempat, pengecekan secara independen terhadap posting transaksi-transaksi pendapatan ke dalam catatan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan dan sistem akuntansi belanja. Pengertian belanja atau biaya. Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan sebagai akibat pengurangan aktiva atau ekuitas neto selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. Yang kedua, karakteristik belanja atau biaya. Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban.
Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung terhadap berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank. Beban dapat berarti pengakuan biaya non-kas, baik karena penyusutan, amortisasi, penyisihan, atau cadangan, penyisihan persediaan, maupun pemanfaatan persediaan itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai belanja atau biaya, modal dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya. Yang kedua, memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada, sehingga Pemda dapat memperhitungkan tingkat pengeluaran yang memungkinkan, karena disesuaikan dengan tingkat dana yang tersedia. Selanjutnya, kebijakan akuntansi belanja atau biaya. Belanja atau biaya diakui dalam laporan keuangan kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi, dan apabila pengukurannya dapat diuji serta bebas dari bias. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu. Selanjutnya, sistem akuntansi belanja atau biaya. Prinsip pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan pendapatan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah Pasal 132 sampai dengan Pasal 136. Kemudian ada aktivitas pengendalian. Yang pertama, dalam transaksi belanja harus ada otoritas umum dan khusus, terutama untuk setiap pembelian. Yang kedua, setiap surat pesanan pembelian harus didasarkan pada surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi. Yang ketiga, setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat pesanan pembelian yang telah diotorisasi. Yang keempat, bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Yang kelima, pencatatan ke register buku kas keluar harus didukung dengan bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Yang keenam, pertanggungjawaban secara periodik semua formulir bernomor urut tercetak. Yang ketujuh, panduan akun dan tinjauan terhadap pemberian kode akun. Dan yang kedelapan, peninjauan kinerja secara periodik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.